Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkan Asyawa. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-13 tentang etika tentang etika penelitian ilmiah dan publikasi. Penelitian ilmiah merupakan roda penggerak utama perkembangan ilmu pengetahuan melalui akumulasi pengamatan dan transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kontrol moral itu diperlukan? Kebebasan akademik tanpa adanya kontrol moral yang ketat sangat rentan memicu manipulasi, eksploitasi, dan bias demi kepentingan privasi individu maupun institusi. Ketika hadir sebagai instrumen vital untuk menegakkan kejujuran, keadilan, serta kenetralan sains. Itu aja. Definisinya nih, ada Betul langit sekarang. eh, Betul langit nggak ada dicuri. toko sumbernya ada Tuxma, Webster, Dis, Dictionary, dan yang lain-lain. Definisi bahasanya adalah sebuah usaha, struktur prosedur, dan logis untuk menemukan jawaban ilmiah atas problematis lapangan. Terus ada penyediaan yang sungguh-sungguh, guna menemukan fakta, menafsirkan data, serta merevisi teori buku. Studi mendalam yang dilakukan melalui metode penyelidikan hati-hati, terencana, dan sempurna, guna memperoleh solusi pemecahan masalah yang tepat dan pencarian atas sosiali atau inquiry secara sistematis terhadap masalah-masalah konkret yang dapat dipecahkan secara empiris. Tujuan utamanya adalah yang satu penemuan, menemukan kebaruan, novelty, atau fenomena baru dalam bidang ilmu tertentu yang belum pernah terjamah sebelumnya. Lalu ada pengembangan, memperluas, merinci, serta memperdalam struktur keilmuan yang sudah agar lebih produktif. Nah, yang selanjutnya adalah verifikatif atau pengujian. Menguji, menginformasi, serta membuktikan kembali validasi kebenaran dari teori atau data riset yang telah eksis. Dan karya ilmiahnya akademis adalah memenuhi persyaratan keseluruhan formal dan jenjang pendidikan tinggi. Oke, di sini ada komparasi pendekatan kuantitatif versus kualitatif. Dimensinya adalah landasan filosofi, bentuk data, sifat prosedur, dan fleksibilitas desain. Pendekatannya ada kuantitatif, di sini ada positif logika, akan mengutamakan hukum, sebab akibat, objektif, ketat, serta prediksi struktur. Sedangkan pendekatan kuantitatifnya ada fenomenologi dan interpretif, fokus pada pengalihan makna, pendalaman dari perspektif aktor sosial. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif tentang bentuk data numerikal, angka-angka matematis, dengan pemilihan variabel-variabel yang diverse secara terpisah. Pendekatan kuantitatifnya adalah konservatif tekstur dan eksklusif, aktif kata-kata serta menguatkan lingkungan yang alami. Dan sifat prosedur ada deduktif, bermula dari pembangun teori teoritis mengumumkan data lapangan kesimpulan. Kalau misalnya pendekatan kualitatif itu ada induktif, data empiris, analisis hubungan antar konsep, abstrak menjadi teori baru. Fleksibilitas desain itu ada sangat ketat, struktur sejak awal menggunakan instrumen objektif yang baku, yang tersebut dengan kuesioner terstruktur. Pendekatan kualitatifnya adalah longgar, fleksibel, dinamis, serta pengawasan sosial. Semua unik yang didapat di lapangan. Di sini ada jurnal dan prosedur ilmiahnya, eh, ekosistem publikasi ilmiah, dan ragam mediasinya. Jurnal dan produksi ilmiah, artikel berkala ilmiah, nasional, internasional, bereputasi, serta conference produksi dari forum seminar akademis, monografi, dan buku ilmiah. Buku hasil penelitian komprehensif pada satu topik spesifik yang ditulis dengan standar ilmu baku. Reputasi institusionalnya adalah penyimpanan digital, internal kampus untuk karya akhir wajib mahasiswa atau skripsi tesis dan disertasi. Dan media sains populer ada paham dismensi dengan bahasa yang cair dan mudah dipahami publik seperti The Conference, esai ilmiah, atau blog science. Yang ketiga adalah jurnal. Satu, jurnal Perkara LPIP 05 tahun 2014. Ini ada kenetralannya, bebas dari segala bentuk benturan kepentingan dalam mengelola publikasi naskah. Penilaian wajib objektif tanpa dipengaruhi sponsor atau pihak ketiga. Yang kedua ada keadilan, memberikan hak kepengarahan secara profesional dan jujur kepada mereka yang benar-benar memberikan kontribusi ilmiah real dalam riset tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dan ketiga adalah kejujuran, bersih dari segala macam kritik, penipuan akademik yang merusak keseluruhan sains. Wajib menyajikan data apa adanya tanpa manipulasi, plagiarisasi maupun rekayasa pihak. Sini adalah matriks standarnya etika pihak yang terlibat. Tuh, ada editor in chief dan editor, review, penulis, web administrator.
tanggung jawabnya nih, menentukan kalau misalnya editor in chief dan editor itu adalah menentukan kealianan naskah secara objektif tanpa bias sara atau gender, menjaga draft naskah sebab terbit serta menentukan indikasi plagiarisme. Dan yang kedua ada melakukan penelaahan kritis secara peer review, memberikan catatan konstruktif, menolak draft jika ada benturan kepentingan atau serta dilarang menyalin ide draft. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab tentang penulis atau autor, menjamin menjamin orientasi karya, menyajikan data empiris yang valid, mencantumkan sumber rujukan, dilarang melakukan double subspeed, dan jujur dalam urutan berpengaruh. Yang ketiga adalah tanggung jawab web administrator, menyiapkan infrastruktur digital OJS, disebut dengan Open Journal System, yang aman, menjaga kerahasiaan data, pengguna serta menunggu artikel lolos seleksi dengan presis teknis. Di sini ada studi kasusnya, fabrikasi dan falsifikasi datanya. Yang pertama ada potret konkret atau kuantitatif. Seorang peneliti manipulasi angka hasil statik atau disebut dengan SPSS agar tampak signifikan dalam dalam kurung falsifikasi atau dengan sengaja mengarang data responden fiktif di lembar sebab karena malas melakukan survei real atau fabrikasi. Analisis kritis dan etis dampaknya adalah tindakan ini mengajukan pilar filosofi legal, penetapan, dan objektif dalam relasi positif. Dampak destruktifnya adalah merugikan peneliti masa depan yang merefleksikan studi tersebut, sifat truth, menyesatkan kebijakan publik yang diambil dari kesimpulan palsu tersebut, serta meruntuhkan moralitas personal akademis. Yang kedua adalah contoh kasus keduanya plagiarisme dan plagiarisme. Menyalin gagasan, kalimat atau data grafis milik orang lain tanpa mencantumkan siluet rujukan atau mendaur ulang tulis milik sendiri yang telah terbit di jurnal lain tanpa pengetahuan formal. Analisis kritis dan etika dampaknya adalah pelanggaran berat terhadap hak kekayaan intelektual dan nilai keadilan ke pengarangan yang mencederai keberadaan riset. Faktor penyebabnya adalah lemahnya literasi menjamin seperti modelan atau Ziltro, tingginya tekanan publis instan, serta tidak optimalnya tim editor dan pandangan dalam memindai kemiripan naskah via sistem Tuntre. Kasus ketiganya adalah bentukan kepentingan review, potret pelanggaran atau otoritas. Seorang mitra bestari dengan sengaja menunda proses penelaahan naskah milik kompetitor risetnya. Kemudian, secara rahasia mencuri ide atau metodologi unik dan draft tersebut untuk dipakai dalam riset pribadinya tanpa izin tertulis. Oke. Analisis kritis dan dampaknya adalah merupakan penyalahgunaan otoritas akademik tertinggi yang meruntuhkan kesucian institusi penilaian sejawat atau peer review. Langkah dan prinsip kuantitatifnya adalah sistem manajemen jurnal wajib menggunakan mekanisme double blind review. Tim editor insight harus bertindak responsif dengan membeli review yang terbukti jelas. Kesimpulan adalah integrasi ilmiah adalah fondasi dari seluruh kebenaran akademik sekali ia dicerdari oleh pragmatisme. Runtuhlah bangunan peradaban sains. Oke. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.